Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, sobat. Kita pulang. Bab 3027 sampai bab 3028. Faktanya, alasan mengapa Ye Chong tidak pergi setelah opera berakhir sebenarnya bukan untuk makan malam. Dia telah memesan pertunjukan untuk Zhou Yutong. Jadi dia menunggu di sini. Zhou Yutong sangat senang setelah melihat kue Ye Chong. Tapi Anthony menertawakan kue Ye Chong karena terlalu kecil. Kemudian, Anthony bertepuk tangan dan berteriak, "Di mana kue saya? Apakah di sini?" Seorang anggota staf yang mengenakan jas putih berkata, "Di sini, Tuan, di sini." Dengan itu, pintu belakang ruang perjamuan ditutup, dibuka. Saya melihat dua orang berjalan masuk sambil mendorong gerobak kue. Di atas gerobak kue terdapat kue besar berlapis 5 yang sangat indah. Lapisan bawah diameternya hampir 1 meter, dan di atas kue terdapat ukiran seorang putri mengenakan pakaian indah. Kue itu berkilauan di sekelilingnya, dan sepertinya dihiasi dengan berlian asli. Kue itu sangat besar sehingga cukup untuk semua orang yang hadir, dan setiap orang mendapat sepotong. Sedangkan untuk kemewahan kuenya, diperkirakan nilainya bisa setara dengan sebuah mobil kelas menengah. Ketika semua orang di ruang perjamuan melihat kue ini, mereka semua tercengang. Kue ini sangat mempesona, di tengah tatapan iri semua orang. Dua anggota staf berjas mendorong gerobak kue di depan Anthony. Wajah Anthony penuh kebanggaan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhou Yutong, "Nona Yutong yang cantik, ini kue yang kuberikan padamu. Hanya kue seperti ini yang pantas untuk wanita cantik sepertimu." Ada banyak gadis di sekitar dia, menatap Zhou Yutong dengan sangat iri saat ini. Jika ada yang memberi mereka kue sebesar itu, mereka lebih memilih menikah dengan orang seperti itu. Apalagi tuan muda keluarga Marino. Namun, Zhou Yutong tidak khawatir tentang hal ini. Faktanya, nilai kue yang dikirim Ye Chong sudah sangat tinggi. Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa nilai kue yang dikirim oleh Ye Chong dan kue yang dikirim oleh Anthony jauh berbeda. Apa yang Ye Chong berikan mungkin mahal, tapi apa yang Anthony berikan sungguh luar biasa. Kali ini, Cai Xianggu mengambil kesempatan itu untuk berkata, "Haha, Yutong, apakah kamu melihatnya kali ini? Kue yang diberikan Tuan Anthony kepadamu sangat indah. Itu mewakili hati Tuan Anthony. Lihat ini lagi, kuenya yang dikirim bocah itu. Apa itu? Dibandingkan dengan kue Tuan Anthony, itu bisa dikatakan lusuh." Faktanya ada di depan matanya. Meskipun Zhou Yutong tidak peduli bahwa kue yang dikirim oleh Ye Chong itu murah, saya tidak membantah Cai Xianggu. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Ini adalah niat saya. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah itu murah atau mahal." Ye Chong memandang Zhou Yutong dengan setuju. "Ya, Yutong, Anda benar berpikir begitu. Ada banyak godaan di dunia ini. Jangan tertarik dengan hal-hal materi, kehilangan pandangan." "Haha, hanya orang miskin yang akan mengatakan hal seperti itu," kata Anthony. Cai Xianggu juga terlihat sangat menghina. "Itu benar. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Terus terang, kamu bukan orang yang miskin dan sengsara. Dengan kamu seperti ini, bukankah Yutong menderita karena mengikuti kamu? Bukan salahmu menjadi miskin, tapi kamu miskin dan berani mencuri wanita dariku. Maka kamu melakukan kesalahan besar." Anthony berkata, "Kamu bahkan bisa membeli kue dengan harga murah, beraninya kamu mampu." Semua orang di sekitar juga menunjuk ke arah Ye Chong. "Iya, pria ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya." "Benar. Siapa dia?" "Dia terlihat seperti pemula. Dan dia masih ingin bertarung dengan Master Anthony. Lucu sekali." Semua orang berkata satu demi satu. Sebagai tanggapan, Ye Chong hanya mengangkat bahu. Dia berkata,
rendah dan lusuh adalah dua konsep yang berbeda. Apakah menurut Anda kue Anda lebih berharga daripada kue saya? Ketika Ye Chong menanyakan pertanyaan ini, Anthony tertegun sejenak dan kemudian tertawa. "Nak, menurutku kamu melompati tembok dan tidak koheren kan?" Anthony berkata. "Hahaha, semua orang mendengarnya. Anak ini masih mempertanyakan apakah kueku lebih berharga atau kuenya lebih berharga." Chai Xianggu memeluk dia, mengangkat bahunya dan hampir memutar matanya ke langit-langit, memalukan sekali. Semua orang di sekitarnya juga mengeluarkan suara mengejek. Siapapun dapat melihat bahwa kue yang dibeli Ye Chong tidak sebagus kue yang dibeli Anthony. Hanya Zhou Yutong yang memandang Ye Chong dengan bingung. Dia tahu bahwa Ye Chong pasti punya alasan atas perkataannya. Tapi Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan ejekan orang-orang, dan berkata kepada Zhou Yutong sambil tersenyum, "Yutong, ada sesuatu di bawah kue, keluarkan dan lihat." Setelah mengatakan itu, Ye Chong membuka kotak kemasan bagian bawah kue, memperlihatkan keseluruhan kue. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sebuah lubang telah dilubangi di bagian bawah kue, dan di dalam lubang tersebut terdapat sebuah kotak kado. Ini adalah kejutan yang disiapkan Ye Chong untuk Zhou Yutong. Mata Zhou Yutong berbinar, dan dia segera mengulurkan tangan kecilnya dan mengeluarkan kotak hadiah. Kotak kadonya tidak besar, mirip dengan kotak pensil yang biasa digunakan anak-anak. Zhou Yutong menyeka krim di permukaan, lalu membuka kemasannya dan membuka kotak hadiah beludru merah di bawah pengawasan semua orang. Segera setelah dibuka, cahaya kemasan terang dan menyilaukan dilepaskan. Semua orang takjub saat melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya terdapat kalung emas dan giok, memiliki beberapa garis sederhana, namun memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Dan banyak orang yang datang ke sini peduli dengan fashion. Segera, seseorang mengenalinya. "Ini, kalung ini, bukankah ini kalung baru yang dirancang oleh ahli perhiasan paling terkenal di dunia tahun ini, Tuan Levan? Ini murni buatan tangan, ini satu-satunya di dunia, nilainya sangat besar uang." "Ya Tuhan, itu benar," banyak orang menggema. "Kita telah melihat begitu banyak barang mahal sehingga kita semua tahu itu asli tanpa melihat sertifikatnya. Nilai kalung ini tidak bisa dibandingkan dengan ratusan kue Anthony. Ternyata ini yang paling sederhana." Semua orang tiba-tiba menyadari apa maksud Ye Chong dengan apa yang baru saja dia katakan. Zhou Yutong juga sangat tertarik dengan kalung ini. "Bagaimana? Apakah kamu menyukainya?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Zhou Yutong mengangguk penuh semangat dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu, idiot, meniru romansa orang lain, tapi menyembunyikan kalung di dalam kue itu sangat vulgar." Ye Chong terkekeh. Jika Anda memasukkan kalung ke dalam kue, nilai kue Ye Chong jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Anthony. Ye Chong memandang Anthony, "Apa lagi yang ingin kamu katakan?" Anthony terdiam saat ini, dan wajahnya berwarna hati babi. Dia juga tidak menyangka Ye Chong akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebuah kalung sehingga dia akan sedih untuk membelinya. Chai Xianggu di sebelahnya tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia ingin menemukan beberapa topik untuk dibicarakan tentang Luo Ye Chong, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ye Chong berkata, "Saya masih mengatakan bahwa persahabatan tidak diukur dengan materi dan hari ini. Namun, Anthony, untuk orang biasa seperti Anda, jika Anda bersikeras membandingkan kekayaan dengan saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi kaya dan tak tertandingi." Kata-kata Ye Chong seperti tamparan keras yang menamparkan wajah Anthony. Saat ini, wajah Anthony terbakar kesakitan, yang lebih menyakitkan daripada wajah yang bengkak akibat tamparan Ye Chong sebelumnya. Sebagai pewaris keluarga Idali Marino, Anthony tak pernah terinjak dari segi kekayaan. Tapi sekarang, inilah faktanya, saya membeli kue besar dan sangat bangga pada diri saya sendiri.
Saya tidak menyangka pihak lain menyembunyikan kalung yang tak ternilai harganya di dalam kue tersebut. Belum lagi, apa yang dikatakan bocah sialan ini begitu megah hingga sangat menyebalkan jika dipikir-pikir. Anthony berdiri di sana sambil mengertakkan gigi. Ye Chong, sebaliknya, terlalu malas untuk memperhatikan Anthony dan Chai Xiangwu lagi, dan meletakkan kalung itu di leher Zhou Yutong. Lehernya yang berwarna putih dipadukan dengan warna emas dan giok menambah keindahan yang murni dan menarik. Saat ini, Zhou Yutong menjadi fokus penonton. Semua wanita memandangnya dengan iri. Di antara kerumunan, Poseidon Titan Nortises dan penyihir hutan hitam menonton penampilan Ye Chong dengan penuh minat. Jieji, anak ini cukup menarik. Pemberitahuan mencibir dan berkata, sayang sekali jika membunuhnya. Penyihir hutan hitam hanya menjilat lidahnya dan terus menatap Zhou Yutong, yang memiliki kulit tipis dan daging lembut. Ye Chong, terima kasih. Kalung ini indah sekali. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah kuterima. Zhou Yutong berkata dengan gembira. Ye Chong berkata dengan bangga, apa ini? Aku sudah menyiapkan pertunjukan kembang api untukmu. Zhou Yutong melompat-lompat dengan gembira. Benarkah? Tentu saja, Ye Chong berkata sambil melihat waktu. Seharusnya begitu, hampir selesai. Saat dia mengatakan itu, dia melihat keluar jendela. Zhou Yutong juga segera melihat keluar jendela, seolah-olah akan ada kembang api yang segera muncul di luar jendela. Anthony melihat kegembiraan Zhou Yutong dan mencibir di dalam hatinya. Tentu saja, wanita menyukai kembang api dan sejenisnya. Memikirkan hal ini, Anthony menunjukkan ekspresi bangga. Ye Chong dan Zhou Yutong memandang keluar jendela selama 1 menit penuh. Tapi jendelanya masih gelap dan tidak ada bayangan kembang api. Ye Chong melihat waktu itu dengan rasa ingin tahu dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Ini sudah waktunya. Mengapa belum dimulai? Pada siang hari ini, Ye Chong sudah memesan tim kembang api, yang seharusnya ada saat ini, kembang api ringan. Melihat tidak ada gerakan di luar, Anthony mencibir, apa? Di mana kembang apimu? Melihat Anthony menyombongkan diri atas kemalangannya, Ye Chong tahu tanpa basa-basi lagi bahwa itu pasti kesalahan Anthony. Ternyata Anthony adalah bangsawan Yidali dan memiliki pengaruh besar di Yidali. Menyelidiki dan mengetahui bahwa Ye Chong telah menyewa tim kembang api adalah hal yang sangat sederhana. Dan Anthony diam-diam menyuap tim kembang api, mengganggu rencana Ye Chong. Haha Bu Yutong, sepertinya perkataan anak ini kurang tepat. Saya memang menyiapkan pertunjukan kembang api untuk Anda, kata Anthony sambil tersenyum. Dengan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata dengan lantang di depan semua orang, pertunjukan kembang api bisa dimulai. Setelah memberi perintah, dia hanya mendengar suara bang 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 dari luar. Segera, kembang api yang indah muncul di malam hari di luar jendela. Saat semua orang melihat kembang api, mereka semua berseru. Saya harus mengatakan bahwa tim kembang api di Venus Water City memang sangat bagus. Mereka bisa membuat kembang api menjadi berbagai bentuk. Warna-warninya juga sangat mempesona. Kembang api muncul di atas air yang gelap dan meledak di malam hari. Dalam sekejap, langit dipenuhi kembang api yang indah. Gadis normal manapun yang melihat pemandangan ini akan tenggelam dalam indahnya kembang api. Zhou Yutong sangat aneh dan diam-diam menatap Ye Chong. Dia percaya bahwa Ye Chong pasti menyiapkan pertunjukan kembang api untuk dirinya sendiri. Namun, saya tidak tahu kenapa, tapi kembang api itu mendengarkan perintah Anthony. Sekarang semua orang akan mengira ini harus disiapkan oleh Anthony. Tapi Ye Chong telah mengetahui semuanya, itu hanya tipuan Anthony. Pertunjukan kembang api berlangsung selama 15 menit. Dalam 15 menit ini, diperkirakan puluhan ribu dolar akan terbakar. Tentu saja, bagi pemuda kaya raya seperti Anthony, uang tersebut bukanlah apa-apa.
Namun pertunjukan kembang api ini sekali lagi memenangkan hati ribuan gadis. Para wanita yang hadir sangat bersemangat. Jika kembang api dinyalakan oleh seseorang untuk mereka, mereka akan bersedia menikah dengan pria seperti itu. Kali ini, Cai Xianggu merasa percaya diri lagi dan berkata, "Haha, Yutong, apakah kamu melihatnya, pertunjukan kembang api yang indah sekali? Tuan Antoni secara khusus menyiapkan ini untukmu. Kamu pasti menghargainya." "Ah, kamu tahu caranya Tuan Antoni yang bijaksana kali ini, kan, berbeda dengan beberapa orang yang hanya berbicara." Antoni juga berkata dengan bangga, "Benar, Nona Yutong, saya khusus menyiapkannya untuk Anda. Ini tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa lakukan itu." Saat dia berkata, dia melirik Ye Chong di sebelahnya. Zhou Yutong hendak membantah sesuatu. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Yutong, itu tidak masalah. Aku hanya akan memberimu kembang api yang lebih indah." "Apa, kembang api yang lebih indah? Kamu benar-benar bisa menyombongkan diri." Antoni membencinya, kata. Orang-orang di sekitarnya juga berbisik. Tidak ada yang percaya kata-kata Ye Chong, karena pertunjukan kembang api tadi sudah dianggap yang terbaik. Dalam hatinya Antoni tahu bahwa tim kembang api ini adalah tim terbaik di seluruh kota air Venus, atau dengan kata lain, seluruh Yidali. Berbicara tentang menciptakan kembang api yang lebih indah hanyalah mimpi belaka dan mustahil. "Haha, orang yang banyak bicara," kata Cai Xianggu dengan nada menghina sambil memegang bahunya. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini, dan kemudian berkata kepada Zhou Yutong, "Tunggu di sini." Dengan itu, Ye Chong berjalan menuju kerumunan. Semua orang memandang Ye Chong dengan heran, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Saya melihat Ye Chong berjalan ke arah seorang pria berpakaian hitam dan berkata, "Kamu, keluar." Pria berpakaian hitam itu adalah Poseidon Titan Nortises. Nautilus terkekeh, "Kamu datang ke pintu secara langsung. Nah, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan membantumu." Petik 2. Ye Chong kemudian melirik ke arah penyihir hutan hitam di sebelahnya, "Kamu keluar juga." Katanya setelah itu, Ye Chong berbalik dan berjalan menuju pintu. Nautilus dan penyihir hutan hitam saling memandang dan tersenyum, lalu mengikuti Ye Chong keluar bersama. Antoni, Cai Xianggu dan yang lainnya menyaksikan Ye Chong keluar dengan bingung. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia ingin menyalakan kembang api sendirian? Dia juga menemukan 2 orang pembantu. Tanya Cai Xianggu. Antoni mencibir, "Saya ingin melihat trik lain apa yang bisa dilakukan anak ini." Bersambung.